mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Aku pikir perkataanmu itu hanya ucapan kesombongan belaka. Seekor kutu pun belum pernah ada yang mampu melewati taman bungamu. Tapi sekarang, dalam taman bunga itu, pasti bukan seekor kutu. Bagaimana kalau dia akhirnya bisa meloloskan diri dari jebakan taman bunga Pojowolu itu? Iya. Dia takkan bisa meloloskan diri. Kau ingin tahu siapa manusianya yang sedang kehabisan akal itu? Biar aku memanggilnya. Hei, kau orang yang tidak bisa keluar. Siapa kau? Ayo, perlihatkan dirimu. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihle Elfriede, musik oleh Franz Harius, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Iwan Dahlan sebagai Anusa Gelang, Rifki sebagai Kibawana, Margaret sebagai Nyai Sunggaran, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, peristiwa menyelundupnya Anusa Gelang ke dalam Selat Buah Rindu hingga akhirnya terjebak dalam Taman Bunga Pajowolu. Dalam serba bingung dan kehilangan akal itulah Anusa Gelang melihat Kibawana dan Nyai Sunggaran berjalan melewati Taman Bunga Pajowolu. Dapatkah Anusa Gelang membebaskan diri dari jebakan Taman Bunga itu? Atau tahukah Nyai Sunggaran bahwa orang yang terjebak dalam Taman Bunga itu adalah Anusa Gelang? Pengawal bernama Doro Megan itu harus dipatahkan seperti cabang kayu ini. Ayo, kita pergi ke sana. Kita bekuk orang yang... Kau tak perlu marah-marah seperti itu. Sebab bagaimanapun juga, aku sudah tahu bahwa peraturanmu tidak dipatuhi oleh bawahanmu. Jadi apapun yang kau katakan sebagai majikan Selat Buah Rindu yang diagungkan, ditakuti, dan dipatuhi seluruh penghuni selat ini hanyalah omong kosong. Tapi bagiku itu tidak penting. Hadirkan orang bernama Anusa Gelang itu dan barulah kau boleh menemui aku. Kekuasaanku terhadap yang namanya wanita tak ada tandingannya, adik manis. Ibaratnya wanita yang ada di bulan pun dapat aku petik. Apapun bisa kulakukan terhadap wanita. Andai kata aku tidak mau menggubris permintaanmu, tetap aku bisa menguasai kau. Tetapi terhadap yang seorang ini, kau adik manis, aku tidak mau secara paksa. Aku ingin penyerahanmu bulat-bulat. Tak apalah, aku mengalah. Apa? Kau bisa memaksaku? Itu tak akan terjadi. Perbuatan keparat semacam itu tak mungkin terjadi atas diriku. Meskipun aku telah dapat kau kalahkan. Dan aku kini tergantung pada obat pemunah racun buah rindu pemberianmu. Tapi tak mungkin kau bisa berbuat seperti itu terhadapku. Kecuali sesudah aku mati. Hei, apa kau mau bunuh diri? Jangan. Aku takkan bertindak sebodoh itu. Punai yang sudah di tangan takkan kulepaskan lagi. Kiranya Nyai Sunggaran sudah dikalahkan dan telah keracunan buah rindu.
Yang manakah buah rindu itu? Seperti apakah buah-buahan itu? Menilik hal yang demikian, tampaknya orang bernama Bawana itu berilmu tinggi. Siapakah guru orang itu? Dan dari mana asal-usulnya? Rasa-rasanya baru kali ini aku mendengar namanya. Bawana, tadi kau katakan bahwa dalam taman bunga itu ada orang yang terperangkap. Kasihan dia, bebaskan saja. Seumur hidupku, baru kali ini ada orang yang berani merintah aku. Adik Sunggaran, kalau perkataan itu bukan keluar dari bibir, mungkin aku sudah membunuh. Kau dengar baik-baik, adik manis. Selat Buah Rindu ini adalah tanah karang yang kubangun dan kuciptakan sedemikian rupa hanya untuk orang Selat Buah Rindu. Orang luar atau makhluk lain bisa masuk ke dalam lembah ini harus dengan seizinku. Maka siapapun takkan mampu memasuki perkampungan ini tanpa sepengetahuanku. Jadi, jika ada makhluk yang memaksa masuk, apakah itu orang, atau babi, atau celeng, ataupun tikus, dan terkena perangkap, biarkan saja. Sebab dia yang cari mati sendiri. Apakah tidak mungkin ada orang yang bisa tersesat kemari? Tidak, itu takkan pernah terjadi. Sebab pintu masuk Selat Buah Rindu ini hanya ada satu, yakni melalui lorong sempit dan gelap yang kunamakan lorong pencabut nyawa. Memasuki lorong itu, orang yang tersesat jalan. Kalau tidak balik kembali, pasti mati. Kalau begitu, andai kata yang terjebak dalam taman bungamu itu adalah manusia, maka dia adalah orang yang berkepandaian tinggi, yang mampu memusnahkan maut dalam lorong pencabut nyawamu itu. Dia boleh berkepandaian tinggi, Ageng Praja, atau pendekar gelang 7 sekalipun takkan mampu melewati cegatan mautku yang kedua, taman bunga Baju Wolu itu. Selama ini bahkan seekor kutu pun belum pernah ada yang bisa melewati taman bungaku itu. Siapakah orang berkepandaian tinggi yang terjebak dalam taman bunga Pajuwolu? Setidaknya dia telah berhasil melewati lorong pencabut nyawa. Maka dia bukan orang sembarangan. Jangan-jangan orang yang ku kenal. Siapa tahu. Adik manis, kenapa kau diam? Hah? Apakah aku telah salah bicara? Rupanya percakapan Ki Bawana dan Nyai Sunggaran itu telah menimbulkan ketegangan pada diri Anusa Gelang. Tanpa sadar tangannya telah bergerak dan menyentuh sebuah tiang batu. Maka taman bunga itu pun bergerak dengan sendirinya menurut aturan tertentu dan menimbulkan bunyi yang gemuruh. Aku pikir perkataanmu itu hanya ucapan kesombongan belaka. Seekor kutu pun belum pernah ada yang mampu melewati taman bungamu. Tapi sekarang, dalam taman bunga itu, pasti bukan seekor kutu. Bagaimana kalau dia akhirnya bisa meloloskan diri dari jebakan taman bunga Pojowolu itu? Iya. Dia takkan bisa meloloskan diri. Kau ingin tahu siapa manusianya yang sedang kehabisan akal itu? Biar aku memanggilnya. Hei, kau orang yang tidak bisa keluar. Siapa kau? Ayo, perlihatkan dirimu. Mana mau dia menampakkan dirinya? Ayo, kita masuk ke taman dan lihat siapa dia. Oh, jadi kau ingin melihat bagaimana aku masuk ke dalam taman bunga Pajuwolu ciptaanku sendiri, adik Sunggaran? Baik, kalau kau ingin tahu pun tidak apa-apa. Kau boleh perhatikan gerak-gerikku. Nyai Sunggaran sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ki Bawana untuk menembus jebakan taman bunga Pajuwolu itu. Ki Bawana melangkah maju diikuti oleh Nyai Sunggaran. 2 langkah ke depan, lalu membelok ke kanan 2 langkah, lalu maju lagi 2 langkah, dan membelok lagi ke kanan 2 langkah. Tiba-tiba kakinya menjejak tanah 3 kali, dan seketika terjadi hal yang luar biasa. Setelah Ki Bawana selesai melakukan gerakan aneh itu, maka tiang-tiang batu maupun petak-petak bunga itu bergerak secara tak teratur. Akan tetapi akhirnya waktu gerakan yang menimbulkan suara gemuruh itu berhenti.
taman bunga dan tiang-tiang batunya telah kembali seperti semula. Dan terlihatlah Anusa Gelang yang tengah duduk bersila sambil memejamkan matanya. Kiranya seorang pemuda tampan yang terkena perangkap Taman Bunga Pajuwolu ini. Apakah kau mengenal anak muda itu, Adik Sunggaran? Tidak. Dia tengah bersemedi, Adik Sunggaran. Apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Dia adalah kawananmu. Kau yang berhak mengambil tindakan apapun terhadapnya. Mengapa Denmas Pendekar Grojogan Sewu sendiri yang berada dalam Taman Bunga Pajuwolu ini? Mengapa dia datang ke tempat ini? Siapa? Dan apa yang dicarinya? Tapi aku tak boleh memperlihatkan sikap seperti sudah mengenalnya. Sebab tidak mustahil manusia bernama Bawana ini akan cemburu. Dan akibatnya Pendekar Grojogan Sewu pasti kena celaka. Aku sedang bergembira, Adik Manis. Aku tak mau menimpakan darah di depanmu. Sebab kalau menuruti kebiasaanku, anak muda itu pasti akan kubunuh. Tetapi dalam keadaan sedang bergembira seperti ini, tidak boleh suasana dirusak dengan pembunuhan. Kalau begitu, kita pulang kembali ke Geraha Temu Wicara. Aku bersyukur bahwa kau sekarang sudah agak berubah. Baiklah. Tapi tunggu dulu. Aku harus mengembalikan keadaan taman ini seperti pada waktu kita datang. Kali lagi, Ki Bawana membuat gerakan-gerakan aneh. Melangkah maju 2 langkah, belok ke kanan 2 langkah, maju lagi 2 langkah, dan belok kanan 2 langkah. Begitu tiba pada langkah terakhir, Ki Bawana menggenjot bumi 3 kali. Maka bergerak dan bergetarlah taman bunga dan tiang-tiang batu itu. Ayo, kita tinggal saja, Adik Sunggaran. Aku harus segera memberikan perintah kepada orang-orangku untuk segera mencari wanita cantik yang bernama Anusa Gelang itu. Mari. Orang itu seharusnya sudah dibunuh. Sebab tidak dibunuh juga akhirnya dia akan mati. Mati kenapa? Dalam keadaan terjebak seperti itu, pasti dia akan kelaparan. Pada akhirnya kan mati juga. Kau memikirkan dia juga. Di taman itu tersedia buah-buahan. Seperti tadi kau lihat, bukan? Buah-buahan berwarna merah ranum itu akan dapat membuat dia bertahan hidup untuk beberapa lama. Menunggu apa? Menunggu perubahan jalan pikiranku. Kalau akhirnya aku menghendaki dia hidup, dia akan tetap hidup. Sebaliknya, kalau akhirnya aku menginginkan dia mati, dia takkan bisa hidup lagi. Pada waktu Ki Bawana dan Nyai Sunggaran berbicara tentang niatnya untuk menembus jebakan Taman Bunga Pajuwolu itu, Anusa Gelang telah pasrah pada nasib. Ia duduk bersila sambil memejamkan mata. Andai kata, pada detik itu Ki Bawana menurunkan tangan kejam dan membunuhnya, Anusa Gelang sudah takkan melawan. Tetapi ternyata Nyai Sunggaran dengan cara yang cerdik telah mengajak Ki Bawana meninggalkan taman bunga itu. Nasibku akan lebih baik jika tadi orang bernama Bawana itu turun tangan membunuhku. Sekarang sudah badan terkurung dalam jebakan taman bunga. Gadis Honocoroko itu melihatku dan perut sudah terasa lapar. Tapi bagus, nasib orang kalau tolong memang begini. Maksud mau menolong orang, malah diri sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Sudah diri tak berguna. Ini perut tak tahu diri. Keruyukan minta diisi lagi. Biarkan saja. Kalau lapar makin menggigit dan tak ada apa-apa yang bisa buat mengisi perut ini, akhirnya juga mati. Mati memang lebih baik. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Nama gelar Pendekar Grojogan Sewu. Ketika tiba saatnya ajal, bukan mati membela kebenaran atau keadilan, ataupun dalam pertarungan membela si lemah. Mati kelaparan. Mati kelaparan. Sungguh memalukan. Merusak citra leluhur. Merusak nama baik Gunung Putri. Kalau begitu, lebih baik aku bunuh diri. Anusa Gelang telah mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, siap untuk diturunkan menggempur kepalanya sendiri dengan pukulan angin manik. Dan jika itu terjadi, maka kepala pendekar Grojogan Sewu itu akan remuk oleh pukulan andalannya sendiri. Tetapi tampaknya Hyang Murben Alam menghendaki lain. Pasang mata pendekar muda yang nanar itu melihat buah-buahan warna merah ranum yang ada di sekitarnya. Dan entah mengapa,
Tercium pula bau harum lembu teruar dari buah-buahan itu. Mengapa aku harus berputus asa? Bukankah pencipta alam semesta ini menunjukkan jalan hidup bagiku? Buah-buahan ini sudah beberapa lama berada di depan mataku, tetapi baru saat ini aku menyadarinya. Aku tidak mau mati sekarang. Ada yang menyaksikan kematianku ini. Putri juga tidak mengetahui. Siapa tahu sebenarnya dia tidak marah ke aku dan menyesali kekeliruannya. Putri, aku tidak pernah menyukai adik Rani. Mengapa kau cemburu begitu besar? Tidak tahu malu. Siapa yang tidak marah? Siapa yang menyesali? Putri Cadar Biru tak pernah menghiraukan aku lagi. Sungguh memalukan. Malu aku. Kegilaan sendiri, rindu sendiri. Siapa peduli terhadap diriku? Seorang duda miskin yang tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa lagi. Sudahlah, masa bodoh. Lebih baik makan buah-buahan matang ini untuk mengisi perut. Tapi bagaimana kalau buah-buahan ini beracun? Bukankah aku akan mati juga? Tapi mati keracunan lebih baik daripada mati kelaparan ataupun bunuh diri. Mati keracunan lebih pantas didengar orang. Sebagai orang rimba persilatan, pasti punya musuh. Dan musuhnya telah meracuni. Bagus. Bagus. Lebih baik mati keracunan. Lebih baik aku makan buah-buah ini. Mati keracunan atau mati kecekik, apalah bedanya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Ternyata buah-buahan ini enak, manis, segar, dan tidak beracun. Biarlah untuk sementara perutku diisi dengan buah-buahan ini. Apabila tenagaku sudah sedikit pulih, akan ku coba lagi memecahkan perangkap konyol ini. Orang bernama Bawana itu bisa keluar masuk taman bunga ini dengan seenaknya. Masakah aku harus terkurung begini terus? Setelah merasa cukup makan buah-buahan itu, Anusa Gelang duduk bersila dan memusatkan perhatian, mengheningkan cipta dalam semedi. Beberapa saat ia mengatur pernafasannya, dan terasa kembali tubuhnya agak segar dan nyaman. Tanpa terasa, pendekar muda itu pun tertidur. Putri, kemana? Mau kemana kau? Mengapa kau tak menjawab, Putri? Apakah kau masih marah padaku? Aku tidak membencimu, Putri. Walaupun kau mempunyai sangkaan yang buruk terhadapku. Putri, jangan pergi! Tunggu! Putri, tunggu! Kedua matanya terpejam, nafasnya bercampur dengkuran perlahan, tapi mulutnya mengucapkan kata-kata dan merintih. Tampaknya ia bermimpi, dan ketika ia terjaga, Anusa Gelang tampak termangu-mangu sedih. Pandang matanya kosong, menerawang ke tempat yang jauh. Tadi rasanya Putri Cadar Biru datang ke sini. Sebentar terus pergi. Rupanya aku bermimpi. Kenyataan aku berada dalam jebakan taman bunga. Baju waluh seorang diri. Tidak ada Putri, tidak ada siapapun. Putri, aku memang bersalah. Maafkan aku. Jangan jauhi aku. Aku rindu sekali. Putri, jangan jauhi aku. Mengapa kepalaku sakit sekali. Aduh. Ketika di matanya terbayang Putri Cadar Biru yang mendatangi, maka tiba-tiba Anusa Gelang merasakan kepala, perut, dada sangat sakit. Darah seakan mendidih dan nafasnya menyesak. Akibat menahan rasa sakit, Anusa Gelang melingkar-lingkar dan bergulingan sambil merintih-rintih. Perutku juga begini sakit. Aduh, celaka sungguh. Aduh, perutku, kepalaku, pandangan mataku. Matilah
Sudah. Mengapa perutku? Mengapa kepalaku? Begini menyakitkan. Beberapa saat melintir bergulingan menahan sakit. Akhirnya Anusa Gelang tak dapat lagi bertahan dan ia pun terkapar pingsan. Sudah pasti dia makan buah itu, Kakang. Mungkinkah dia mampu menahan lapar dan tidak memakan buah rindu itu? Di kolong langit ini, asalkan dia berwujud manusia, tentu dia merasakan lapar, Kakang. Adiwari Galit. Iya, Kakang. Sejak mendapatkan gadis cantik bernama Sunggaran itu, Tuan Besar banyak berubah. Sepertinya dia jadi penurut. Apa yang dikatakan gadis cantik itu selalu diturutinya. Terhadap orang yang terjebak dalam taman bunga Pajuwolu itu, biasanya Tuan Besar tidak pernah mengampuni. Tetapi sekarang, wah, memang hebat pengaruh wanita. Kenapa kau tertawa, Adiwari Galit? Memang hebat pengaruh wanita. Tanpa pengaruh gadis cantik itu, tentu kau sudah dihukum berat oleh majikan. Makanya besok lusa jangan suka terlambat lagi membebaskan gadis-gadis desa itu. Salah-salah leher ini jadi taruhannya, Kakang. Kau benar, Adiwari Galit. Semula kupikir Tuan Besar takkan mengetahui gadis-gadis desa yang sudah seharusnya kuusir keluar selat. Ya, akan kumanfaatkan dulu. Dasar. Kedua orang pengawal selat buah rindu, Kiwari Galit dan Kidoro Megan, mendengar rintihan dan tubuhnya yang gelangsaran, tertawa tak ada habisnya. Apa kataku, Kakang Doro Megan? Pasti manusia tolol dalam taman bunga Pajuwolu itu telah melahap buah-buahan warna merah itu. Dan akibatnya tidak minggat ya, nyawanya sudah bagus. Sudahlah, kau tangkap dan seret saja. Sesuai perintah Tuan Besar, kita masukkan ke rangkeng saja. Iya. Baik, Kakang. Pergi! Pergi! Jangan mendekat! Bunuh kalian! Pergi! Rupanya kau. Bocah, tampangmu sekarang mirip tikus kena jerat. Kubunuh kau. Kakang, tahan, Kakang. Jangan sembarangan bertindak. Kalau kesalahan tangan, waduh, Kakang bisa kena hukuman berat nanti. Bocah ini adalah bocah sombong yang bertemu denganku. Waktu aku mengusir pergi gadis-gadis desa itu, belum lama ini, dia caci maki habis Tuan Besar kita. Kalau aku membinasakannya, tentu Tuan Besar tidak akan marah. Sabar, Kakang Doro Megan, sabar. Persoalannya sekarang ini lain, Kakang. Yang meminta agar dihidupi bocah ini adalah gadis cantik yang bernama Nyai Sunggaran itu. Kita tahu sifat Tuan Besar kita. Kalau dia sedang memuji seseorang, apapun permintaannya akan dituruti, Kakang. Bocah kemana? Paling tidak aku harus hadiahi kau sebuah tendangan. Sungguh celaka. Dalam keadaan seperti ini, aku sama sekali tidak bisa melawan. Tenagaku seakan punah, bahkan tenaga dalam jika ku kerahkan. Sakitnya seperti mencekik napas.
Kalian manusia tak berguna. Berikan aku obat. Berikan aku obat pemunah racun. Akan kupengkuk kalian berdua. Apa? Obat pemunah racun? Pemunah racun buah rindu? Mati aku. Rupanya yang kumakan benar-benar buah rindu. Racunnya begini pahit. Sudah Kakang, kita bawa saja dia. Jangan kita apa-apakan. Tidak. Bocah sombong ini berniat memusnahkan lembah kita. Dia harus merasakan dulu bagaimana rasanya tendangan maut Doromegan. Walaupun aku harus mati, tak boleh aku memperdengarkan keluhan di depan mereka. Bagus, kau bisa menutup mulut. Aku mau lihat, apakah kau bisa menutup mulut terus-menerus atau tidak? Berulang kali Ki Doromegan menendang dan Anusagelang terlempar kian kemari, tetapi tidak mengeluh, rintihannya ditahan. Sudah Kakang Doromegan, sudah. Kita tidak boleh menuruti kemauan sendiri. Kalau pemuda itu sampai binasa, kita bisa celaka, Kakang. Adewari Kali, kenapa kau jadi penakut seperti itu? Kalau bocah busuk itu mampus, bisa saja aku katakan dia bunuh diri, habis perkara. Tidak semudah itu, Kakang. Wanita bernama Sunggaran itu tampaknya cerdik dan sukar dikelabui, Kakang. Cerdik seperti apa juga. Dia sudah tidak bisa macam-macam. Hidupnya sudah tergantung di tangan Tuan Besar. Dia harus minta-minta obat pemunah. Pemunah racun buah rindu terus-menerus. Apa kau tidak mendengarnya? Udahlah, Adewari Galit. Terhadap yang seorang ini, jangan kau ikut campur. Hai, bocah. Lihat wanita yang datang itu. Bukankah dia kekasihmu atau barangkali istrimu? Pada saat Ki Doromegan menyebut kata kekasih atau istri, maka seketika Anusagelang teringat pada Putri Cadar Biru. Bersamaan dengan ingatannya itu, rasa rindunya membuncah. Dan rasa sakit yang tidak alang kepalang, seketika itu serasa memutuskan napasnya. Wanita cantik ini datang mau memelukmu, bocah. Lihat, kedua tangannya yang kuning mulus berkembang hendak memelukmu. Sambut, sambutlah. Melihat usahanya untuk menyiksa Anusagelang berhasil, maka Ki Doromegan girang bukan main. Ia tertawa-tawa tak ada habisnya. Kakang, hentikan Kakang. Sudah, hentikan penyiksa bocah itu. Kakang, hentikan. Karena dendam Kakang bisa menyiksa pemuda itu. Tetapi jika dia mati, aku harus ikut menanggung akibatnya, Kakang. Hentikan atau kulaporkan kepada Tuan Besar, Kakang. Apa Wari Galit? Kau jadi begitu pengecut. Ini bukan soal takut atau berani atau pengecut, Kakang. Dalam menjalankan tugas ini adalah Kakang dan aku yang harus bertanggung jawab. Kalau Kakang sendiri tidak mengingat keselamatan diri, aku juga tidak. Dendam bisa dilampiaskan pada waktu lain, Kakang. Baik.
Untuk kali ini aku dengar kata-katamu. Tetapi kesempatan yang lain, kau tidak boleh ikut campur. Iya, tentu saja, Kakang. Jika tidak, memang tugas ini dibebankan kepada kita berdua. Aku pasti tak akan peduli, Kakang. Berikan aku obat pemuda dalam kurang dari 10 jurus. Aku akan bisa membekuk kalian. Bocah sombong. Kalau memang bisa, ayo sekarang kau berdiri. Berdiri. Berdiri saja tidak mampu. Mau membekuk 2 pengawal Selat Buah Rindu. Jangan mimpi, nyawamu sekarang ada di tanganku. Tahu? Pemuda, saat ini napasmu saja sudah hampir putus. Tidak perlu banyak mulut. Lebih baik kau simpan sisa tenagamu. Siapa tahu berguna di kemudian hari, anak muda. Adiwari kali. Mengapa kau begitu lemah terhadap tahanan busuk ini? Apakah kau kenal dengannya? Apa maksud Kakang Doromekan? Maksudku, bocah kotor itu tidak perlu dikasihani. Dia berdosa besar terhadap Selat Buah Rindu kita. Kalau perlu, kita injak-injak saja punggungnya agar rata. Kakang, kalau dia berdosa besar terhadap kita, biar saja Tuan Besar yang menghukumnya. Kenyataannya, kita tidak boleh melukainya. Yang jelas, tugas kita membawanya dan menjebloskannya ke dalam penjara bawah tanah. Nah, selebih dari itu, bagaimana nanti setelah tugas ini selesai kita kerjakan, Kakang? Anusagelang sendiri bertekad lebih baik mati daripada menjadi tawanan majikan Selat Buah Rindu yang bernama Kibawana itu. Penderitaan yang ditimbulkan oleh racun buah rindu itu seakan sudah tidak tertahankan olehnya. Itulah sebabnya, maka Anusagelang sengaja menimbulkan kemarahan kedua pengawal itu agar mereka turun tangan membunuh. Kalian benar-benar orang tak berguna. Orang yang bernama Bawana itu butuh busuk yang tidak ada gunanya. Kalian semua kutu busuk, anjing, haram. Tutup mulutmu. Hei Julung Pujut, masih jauh caranya itu. Masih jauh, Nona. Kenapa Nona jadi begitu cerewet? Dari tadi sudah kukatakan, masih jauh. Jangan kau coba-coba main gila ya. Aku tahu benar siapa Kibawana dan orang-orang bawahannya semacam kau ini. Kantil Putih dan Putri Cadar Biru yang tengah mengikuti Ki Julung Pujut sebagai penunjuk jalan menuju Selat Buah Rindu merasa bahwa orang bawahan Kibawana itu tengah bersiasat untuk meloloskan diri. Tetapi Kantil Putih yang cerdik tak mau diakali begitu saja. Apabila Ki Julung Pujut menunjukkan sikap yang mencurigakan, segera gadis itu menegur dan mengancamnya. Putri, manusia semacam Julung Pujut itu tampaknya sukar dipercaya. Kalau tak salah dugaanku, pasti dia sedang berdaya upaya untuk minggat dan tidak mengantar kita ke Selat Buah Rindu, tempat tinggal Kibawana itu. Tidak salah dugaanmu, Putih. Apakah kau tahu sebabnya mengapa dia berbuat begitu? Tidak, Putri. Aku minta petunjukmu. Tunggu Julung Pujut. Kau mau minggat kemana? Siapa yang mau minggat? Kalau aku membalapkan kuda sekuatnya, mungkin ada harapan untuk meloloskan diri. Ya, setidaknya aku bisa mengetahui apakah mereka bisa bersecepat naik kuda atau tidak. Tunggu! Hei Julung Pujut! Apa kau mau minggat? Kau kira bisa Julung Pujut? Siapa yang mau minggat? Kurang ajar. Apakah dikira aku tidak bisa mengejarnya? Dengan gerakan seperti burung terbang, tubuh Kantil Putih melejit dari punggung kudanya dan menerkam tubuh Ki Julung Pujut yang masih duduk di punggung kudanya sambil membungkuk. Nona Buntung, jangan kau terlalu memaksa. Rasakan cambuk. Bagus.
begitulah baru bagus. Kalau ingin berkenalan dengan ilmu pedang lembah cacat, majulah. Seperti itukah ilmu cambuk selat buah rindu? Nona Buntung besar mulut. Cambuk ini akan mengantarmu ke liang kubur. Kau pikir aku ini bebek? Bisa digiring dengan cambuk kecil seperti itu? Maka ilmu pedang Nona Buntung ini itu ganas, tidak mengenal ampun. Serangannya selalu mengarah bagian tubuh yang mematikan. Laka. Gadis Buntung kepara. Jangan lari kau. Tampaknya Kantil Putih benar-benar tidak akan melepaskan lawannya itu dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang setingkat lebih tinggi dari Kejulung Pucuk. Maka dalam waktu tidak lama, gadis itu telah dapat menyendaknya. Hei, mau minggat kemana kau? Hei, tahan! Kakang Julung Pujut, jangan takut. Aku datang membantumu bersama Kakang Doromegan. Cepat kau halangi gadis Buntung ini. Hari ini ada tontonan yang paling menarik. Adi Julung Pujut diober-ober ketakutan oleh seorang nona cilik yang buntung tangannya dan buta sebelah matanya. Kakang, jangan bikin malu. Jangan bikin pamor pengawal majikan selat buah rindu rusak habis-habisan. Siapa nona kecil cacat yang menguber-ngubermu itu? Mengapa kau begitu ketakutan? Yalah, iblis lembah cacat. Dia itu yang bernama Kantil Putih. Orang di antara bidadari Padi Teluh. Aneh sekali. Lucu. Majikan kita juga orang lembah cacat. Mengapa kau dengan seorang pengawal lembah cacat jadi ketakutan seperti itu? Apakah kau tidak memberitahukan kepadanya bahwa majikan kita adalah Ki Bawana, salah seorang tokoh kenamaan istana lembah cacat? Tolol sungguh kamu. Dua teman pengawal ini harus membantuku membekuk Nona Buntung ini supaya mereka marah benar-benar. Aku harus bisa menghasutnya. Kedua sobat, sebenarnya aku tidak takut sama sekali, apalagi kalah terhadap nona cilik yang cacat habis-habisan itu. Tetapi sengaja bertingkah seperti ini agar dia mengejarku dan menjumpai kalian berdua. Aku sudah katakan kepadanya bahwa majikan kita juga orang istana lembah cacat. Bahkan kedua teman pengawalku adalah orang-orang berilmu tinggi dari istana lembah cacat. Sebaliknya, daripada berhenti menyerang, dia bahkan mencaci maki kalian berdua. Mencaci maki habis sampai ke nenek moyang kalian. Apa katanya? Dia bentang mulut apa? Dia katakan Kakang Doromegan dan Adi Warigalit adalah kroco-kroco tidak berguna di istana lembah cacat. Ayo pertemukan aku dengan mereka, katanya, biar ku hajar ekornya pulang balik. Kurang ajar. Apa maksudnya Julung Pujut mengelabui kedua temannya itu? Sudahlah, paling-paling mereka mengeroyok, dan pengeroyokan bagiku adalah hal biasa. Hei, monyet kecil buntung, apa benar kau berkata begitu? Ayo, mengaku monyet kecil. Mungkin aku akan mengampunimu. Kalian ini 3 pengawal tolol dari majikan tolol yang bernama Bawana. Apa? Kau berani mencaci majikanku, Hei, kalian kira Bawana itu manusia macam apa? Dia hanyalah pengecut paling busuk di kolong langit ini. Dia seorang penjahat memetik bunga. Dia culiki gadis-gadis desa, dinodai, kemudian diusir. Kalau dia tidak melibatkan nama istana lembah cacat, aku boleh tidak usah ikut campur. Tapi seluruh kebusukannya itu ditimpakan kepada istana lembah cacat. Tak mungkin aku tinggal diam. Dan kalian para begudanya
Hari ini kalian harus rasakan lihatnya ilmu pedang lembah cacat. Agakmu. Seperti kau ini orang istana lembah cacat yang sesungguhnya. Hei monyet kecil, mulutmu begitu besar. Aku jamin, jika bertemu majikanku, kau akan lari terbirit-birit. Adi Warigalit, Kakang Doromegan. Ilmu pedang gadis cacat itu tidak ada apa-apanya. Kalian tidak usah khawatir. Apa yang harus dikhawatirkan? Kau boleh lihat bagaimana aku akan menghajar pantatnya dengan tongkatku. Hei, kalian ini sebangsa hamba sahaya. Mulutmu begitu besar. Nah, kalian boleh maju bersama-sama agar tidak membuang banyak waktu. Bocah sombong, kau mencari mati. Lihat tongkat ini. Ilmu pedang gadis cacat itu lihai sekali, cepat dan panas. Walaupun Kakang Doromegan tangguh dengan permainan tongkatnya, kalau melawan seorang diri, belum tentu bisa mengalahkannya. Adi Warigalit. Bocah cacat itu menantang kita untuk turun mengeroyok. Ayo kita turun saja. Itu memalukan, Kakang Julung Pujut. Apa nanti kata orang rimba persilatan? Jika pengawal selat Buah Rindu mengerubuti seorang gadis cacat. Mana boleh itu, Kakang? Bukan maunya kita. Jangan lupa, Adi Warigalit. Ia ada temannya di belakang sana. Yang paling baik, kita ringkus dulu monyet kecil ini. Lalu sesudah itu, baru temannya. Ayo, Adi Warigalit. Kalau terlambat, aku khawatir Kakang Doromegan akan keteter. Kakang Doromegan, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah aku berdua, Kakang Julung Pujut, boleh turun bersama mengerubuti? Boleh juga. Supaya cepat rampung. Ayo, majulah. Anak kecil, kau sendiri yang minta dikeroyok. Sekarang, aku akan memenuhi keinginanmu. Mengapa harus begitu? Tapi baiklah, aku juga mau turun tangan. Hei, mengapa harus banyak cincong? Kalau mau turun, ayo turun. Apa kau kira aku takut? Dikerubut 3 orang, meskipun Kantil Putih tangguh, akan tetapi 3 pengawal selat Buah Rindu itu bukanlah orang sembarangan. Dalam waktu tidak lama, pedang Kantil Putih sudah mulai tergulung oleh senjata-senjata lawan. Berulang kali, pedang beradu dengan senjata yang lain beruntun, dan Kantil Putih memekik terkejut. Ketiga pengeroyok itu pun selalu membentak-bentak. Jangan harap aku akan mengampuni monyet cilik. Kita tangkap hidup-hidup, Kakang. Dia sudah cacat begitu. Kalau dilukai, rupanya jadi seperti apa nanti? Hidup untuk apa? Mati pun untuk apa? Pokoknya bekuk saja monyet kecil itu. Baru nanti temannya kita bekuk juga. Kantil Putih membentak keras, pedangnya berdesing-desing, tetapi 3 buah senjata menghadangnya. Terdengar suara beradunya senjata beruntun. Kantil Putih mulai terengah ketika pengeroyok itu tertawa-tawa. Jangan banyak pola, bocah. Tongkatku tidak punya mata. Kalau kepalamu jadi sasaran, pasti akan pecah. Iya. Cambukku pun akan membelit dan menjerat lehermu, siluman cilik. Lebih baik kau menyerah sajalah secara baik-baik. Lihat kolokku ini. Yup.
lompatan kau. Monyet kecil. Terima tongkatku. Ilmu ringankan tubuhnya sangat tinggi, Kakang. Tetapi dengan dikurung begini, ia akan kehabisan tenaga. Siluman kecil. Lebih baik menyerah. Nanti akan ku bawa kepada Tuan Besar. Mudah-mudahan saja dia suka mengampuni. Ketiga pengawal selat buah rindu itu tak pernah melihat sebelumnya bahwa ada seorang dara berambut emas yang mengenakan cadar warna biru. Tahu-tahu telah bergerak seperti kupu-kupu di antara bunga-bunga, memukul jatuh 3 macam senjata yang telah siap akan merejam kantil putih. Kini dara berambut emas bercadar itu berdiri anggun, mengawasi ketiga pengawal selat buah rindu itu dengan bibir terkatup rapat. Apakah? Aku sudah melihatnya. Tapi Kaukah Putri Cadar Biru yang termasyhur sebagai majikan Istana Lembah Cacat? Setelah tahu, mengapa tidak segera pergi? nama Putri Cadar Biru sebagai majikan Istana Lembah Cacat memang sangat termasyhur. Akan tetapi, melihat orangnya hanya begitu-begitu saja. Apa iya dia memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa? Dalam gebrakan menjatuhkan senjataku tadi, memang tadi dia berhasil. Akan tetapi, semua orang juga bisa melakukan hal itu. Sebab aku dan kedua temanku tidak menduganya sama sekali. Sebagai orang rimba persilatan, dalam atau dangkalnya ilmu kepandaian orang harus dibuktikan dulu. Wanita yang bernama Putri Cadar Biru, benar tidaknya kau ini Putri Cadar Biru? Masih harus dibuktikan dulu. Sebab apa susahnya memakai penutup mulut dengan kain sutra warna biru dan menyepuh rambut hingga berwarna kuning? Aku Ki Doro Megan. Sudah puluhan tahun malang melintang di kalangan rimba persilatan. Sudah kenyang makan asam garamnya pergaulan kaum gagah. Tapi baru melihat dirimu. Sekarang buktikan kelihayanmu itu. Atau kau sebenarnya menggendong-gendong nama kosong belaka. Apakah aku Putri Cadar Biru asli atau palsu? Ada sangkut paut apa denganmu? Aku sedang berurusan dengan temanmu yang bernama Culung Pucut itu. Dia harus mengantarkan aku dan pengawalku menemui majikannya. Tidak semudah itu untuk menemui majikanku, Nona. Tuan besarku juga berasal dari Lembah Cacat. Apakah kau tahu? Dulu kedudukannya juga penting sebagai penasehat. Betulkah? Di Istana Lembah Cacat tidak mengenal nama majikanmu. Tidak ada kedudukan penasehat. Untuk jadi pelayan pun, majikanmu belum pantas. Kepala cilik, Putri Cadar Biru. Kau mengaku sebagai majikan Istana Lembah Cacat. Tetapi orang penting seperti Ki Bawana majikanku itu, kau tidak mengenalnya. Jelas kau palsu. Culung Pucut. Apakah setelah bertemu kedua temanmu itu, kau lantas mau ingkar janji mengantar kami berdua? Tidak ada urusan. Pengawalmu itu telah melukai aku dan memukulku. Sekarang dia harus merasakan balasannya. Dan kau sendiri, kalau mau jajal-jajal, boleh juga. Kedua saudaraku ini siap untuk memberikan pelajaran. Bagus. Sekarang kuperintahkan kalian bertiga mengantarku menemui majikan. Nona bercadar, pada dasarnya kami ini tidak bermaksud mengganggu kau ataupun pengawalmu itu. Aku dan Kakang Toromekan sedang dalam suatu urusan, pergi untuk suatu kepentingan. Tetapi melihat Kakang Culung Pucut dikejar-kejar oleh orangmu itu, maka aku dan Kakang Toromekan turun tangan untuk membantu. Sekarang setelah tidak ada masalah lagi, kupikir aku pun tidak ingin mencari urusan baru. Nona, pergilah dengan urusan Nona. Dan kami juga akan pergi untuk menyelesaikan urusan kami sendiri.
Tidak ada masalah lagi. Hah, siapa yang bilang? Temanmu yang bernama Julung Pujut itu berjanji akan mengantarkan aku dan pengawalku menemui majikan kalian. Mungkin janji itu diucapkan karena terpaksa, Nona. Kalau memang benar begitu, biarlah aku yang mewakili dia untuk minta maaf. Kalau begitu, lebih baik kau pergi saja mengurus kepentinganmu bersama temanmu yang satu. Sedangkan Ki Julung Pujut akan mengantarkan aku dan majikanku. Kami bertiga ini sudah berjanji sehidup semati. Luka satu, luka semuanya. Mati satu, mati semuanya. Nona baju putih, kau tidak bisa memaksa saudaraku untuk pergi sendiri. Kalau begitu, kalian bertiga akan terluka atau mati. Nona kecil, jangan kau bicara seenaknya. Walaupun majikanmu ini benar-benar putri cadar biru sekalipun, 3 pengawal Selat Buah Rindu tidak akan gentar menghadapimu. Tentang aku asli atau tidak, boleh kalian buktikan nanti. Sekarang kalian bersiaplah. Adi Warigalit, untuk apa menghiraukan monyet buntung itu? Kalau majikannya, boleh juga kita ajak bicara. Sebab kecuali suaranya merdu, aku sendiri tertarik kepadanya. Bicara terus terang. Gadis yang cantik jelita seperti dia itu baru kulihat. Dia boleh menemani kita dulu barang beberapa pekan. Baru sesudah itu kita setorkan kepada Tuan Besar. Separat busuk. Jangan seperti kau berani bicara seperti itu kepada majikanku. Cara seperti itu apa? Semua gadis selalu bersikap galak seperti itu sebelum mengenal kemampuan Ki Doromegan, mantan tetua Jalulata Pusat ini. Kau jelaskan kepada majikanmu bahwa aku... Dalam kemarahannya yang amat sangat, Putri Cadar Biru mengerahkan tenaga pukulan Banjut Larut, yakni sejenis pukulan jarak jauh yang tenaganya sangat besar. Angin pukulannya saja telah mampu menahan tenggorokan Ki Doromegan, hingga mantan tetua Jalulata itu tak berhasil membuka mulutnya. Keparat, kunyuk, bangsat, kucincang kau. Dengan apa akan kau cincang majikanku, ha? Sedangkan untuk menjaga nyawamu saja, kau tidak mampu. Adi Julung Pujut, Warigalit, ayo maju. Putri sedang dalam keadaan santai, tidak terganggu oleh kecewaan saat yang lalu. Jika tidak, 3 orang pengawal yang bertanding yang tidak luar biasa itu pasti sudah diajarnya babak belur. Keluarkan senjatamu, Nona. Jangan nanti orang mengatakan aku menyerang orang yang tidak bersenjata. Dengan tangan kosong pun kau tidak akan bisa melukai aku. Untuk apa senjata? Nona bercadar biru. Apakah kau sedang mengembangkan ilmu ringankan tubuh pusaran angin Dewi? Kalau kau sudah tahu, mengapa tidak cepat menyerah? Kupatahkan jadi 3 punggungmu, siluman. Tunggu Kakang. Apalagi? Melihat ilmu ringankan tubuh pusaran angin Dewi. Tampaknya dia adalah Putri Cadar Biru yang asli, majikan Istana Lembah Cacat yang sesungguhnya. Peduli setan dengan asli atau bukan asli. Siluman itu terlalu menghinaku. Dia harus merasakan ilmu tongkat bambu bulungku. Mana boleh kita melawan orang yang menjadi atasan majikan kita, Kakang. Apa? Atasan majikan kita? Majikanmu yang bernama Bawana itu tidak ada di Istana Lembah Cacat. Dia telah mengaku-ngaku sebagai orang Istana Lembah Cacat. Dia harus dihukum. Apa untungnya mengaku aku sebagai orang Istana Lembah Cacat? Tuan besarku adalah tokoh rimba persilatan yang sampai sekarang tanpa tandingan. Apakah justru kau dan majikanmu
yang sebenarnya adalah palsu. Hei, kenapa kau jadi mencela-mencela seperti itu? Sekarang kalian bertiga harus mengantarkan majikanku menemui majikanmu untuk menjatuhkan hukuman. Dengan ketajaman pendengarannya yang luar biasa, Putri Cadar Biru dapat mendengar kesepakatan apa yang telah diputuskan oleh para pengawal Selat Buah Rindu itu. Dan Dara itu pun telah siap-siap mengerahkan tenaga dalam pusaran angin Dewi. Akan tetapi tiba-tiba ketika pengawal Selat Buah Rindu itu terpekik kaget setengah mati, ketika mereka melancarkan pukulan tenaga dalam secara terpadu, apakah yang terjadi? 3 gelombang pukulan yang menyerupai arus dahsyat itu begitu menyentuh tubuh Putri Cadar Biru, seakan mereka terjerumus ke dalam jurang yang tidak berdasar. Tenaga dalam mereka tercurah, terkuras tanpa dapat dicegah lagi. Semakin keras mereka menyerang dengan tenaga dalamnya, semakin cepat pula tenaga dalam mereka mengucur keluar tanpa bisa ditahan. Apa kataku? Sudah kubilang. Jaga. Kau gadis busuk. Hentikan. Semakin kalian keras mengerahkan tenaga, akan semakin cepat pula tenaga kalian amblas terbuang. Hidup mati kalian berada di tangan majikanku. Ampun. Hentikan. Hentikan apa? Yang harus berhenti menyerang sebenarnya kau. Majikanku tidak berbuat apa-apa. Kalian sendiri yang tolol. Goblok. Kalau ingin cepat kehabisan tenaga, ya cepat saja kau kerahkan tenaga dalam kalian kuat-kuat. Pada dasarnya, dosa-dosa mereka tidak pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Mereka berbuat dosa karena melakukan perintah majikannya. Yang harus menanggung segala akibat kejahatan itu adalah majikan mereka, orang yang bernama Bawana. Terpikir oleh Putri Cadar Biru untuk sekedar memberi pelajaran, tetapi bukan hukuman mati kepada 3 pengawas Selat Buah Rindu itu. Maka Putri Cadar Biru segera membentak dan menggerakkan kedua tangannya mendorong. Masih bagus. Masih bagus Putri tidak berniat membunuh kalian. Nah, sekarang kalian tahu apakah Putri ini majikan Istana Lembah Cacat yang asli atau bukan? Tapi jangan kalian girang dulu. Untuk sementara, Putri menitipkan kepala-kepala kalian di atas leher kalian masing-masing. Putri. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Sampai jumpa.